Di tengah percepatan pemulihan pasca bencana oleh pemerintah, muncul pengakuan sejumlah kreator konten menerima teror setelah menyampaikan kritik terkait penanganan bencana Sumatera. Beberapa kreator yang mengaku mengalami teror ini adalah DJ Doni, Sherly Anovita, Firdian Aurelio, Iqbal Damanik, Yama Carlos, Piteng, dan Axel Christian. Dari gambaran yang mereka paparkan, ada pesan senada bernada ancaman, termasuk drama pengiriman bangkai ayam, intimidasi melalui akun anonim, hingga upaya peretasan akun media sosial. Para kreator menyebut intimidasi itu muncul setelah mereka menyoroti distribusi bantuan, transparansi data korban, serta koordinasi penanganan di lapangan. Sejauh ini belum diketahui pihak di balik teror tersebut. Tapi seperti biasa, setiap kali terjadi hal-hal seperti ini, pemerintahlah yang menjadi sasaran tembak tudingan. Betapa tidak, pengakuan atas teror itu telah digiring sedemikian rupa sehingga memicu narasi di ruang publik yang menyudutkan negara. Di media sosial, intimidasi terhadap pengkritik penanganan bencana dikaitkan dengan iklim kebebasan berpendapat, serta dipersepsikan sebagai kegagalan negara menjamin perlindungan bagi warga negara yang menyampaikan kritik. Namun, tudingan yang langsung mengarah pada negara sebagai pelaku teror dinilai tidak memiliki dasar faktual yang memadai. Sejumlah pihak mengingatkan, teror di ruang digital kerap dilakukan oleh aktor anonim, kelompok tidak terafiliasi, atau individu bebas yang bergerak di luar struktur pihak manapun. Menyimpulkan negara sebagai pelaku hanya berdasarkan konteks kritik dan waktu kejadian dinilai sebagai lompatan asumsi yang gegabah alias ngawur. Penarikan kesimpulan prematur tersebut beresiko menyesatkan publik dan mengaburkan fokus utama, yakni pengungkapan pelaku teror yang sesungguhnya. Menariknya, sejumlah pihak justru memiliki dugaan sebaliknya. Unggahan akun @tkarok007 di media sosial X terang-terangan mencurigai konten kreator seperti DJ Doni mengada-ada atas teror yang diterimanya. Tujuannya semata-mata untuk menyudutkan pemerintah. Indikasinya, menurut akun @tkarok007, gaya penulisan, bentuk huruf, dan uraian teror dinilai mirip tulisan DJ Doni sendiri, sehingga patut diduga itu sebagai bentuk hoax. Unggahan itu pun disambut Dian Sandi Utama, Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia Nusa Tenggara Barat. Dian merasa tak heran dengan modus maling teriak maling seperti itu. Mereka yang menuding ada peran negara di balik teror ini memang tak pernah belajar dari hoax terburuk sepanjang sejarah politik tanah air. Kasus Ratna Sarumpait. Ratna yang mengaku dianiaya untuk mendulang simpati dan memaki rezim, terungkap ternyata wajah dirinya saat itu babak belur lantaran baru saja operasi plastik. Negara dengan seluruh perangkat kekuasaan dan sumber dayanya mustahil memilih cara yang begitu ceroboh untuk melakukan teror. Jejak yang mudah dibaca, pola yang terlalu gamblang, dan pesan yang terlampau kasar justru menafikan logika kerja institusi manapun yang paham resiko, menganggap negara bertindak serampangan lebih dekat ke halusinasi daripada analisis. Narasi semacam itu biasanya lahir bukan dari data, tapi dari hasrat untuk curiga. Teror yang terlalu terbaca lebih sering mencerminkan kepanikan pelaku, bukan kecanggihan negara. Di titik ini, kreator boleh kreatif, tapi keadilan tidak tumbuh dari kecurigaan yang diumbar. Menyusun dugaan tanpa bukti hanya memproduksi kebisingan, bukan kebenaran. Jangan menuding bila tak siap dituding balik. Mengiring opini tanpa dasar hanya memindahkan persoalan dari fakta ke prasangka. Ataukah memang ini yang dikehendaki tumbuh oleh para penggagasnya? Kita menyayangkan fakta terjadi teror yang dialami oleh para aktivis maupun influencer. Ya, apapun motivasi, apapun bentuk dan tujuan dari teror tersebut, itu merugikan kita semua. Apa yang mereka lakukan itu bagian dari hak yang dilindungi oleh konstitusi kita, dilindungi oleh undang-undang kita, dilindungi oleh prinsip-prinsip hak asasi manusia. Oleh karenanya penting ya kepolisian untuk mengungkap siapa pelaku di balik aksi teror ini. Untuk mencari tahu siapa di balik itu semua, biarlah urusan ini diserahkan kepada kepolisian, bukan lomba tafsir di ruang publik. Karena adil, kata Pramudia Anantatur, bukan soal hasil akhir,
melainkan disiplin sejak dalam pikiran. Men of our time.